tidak akan berhenti untuk meminta bantuan ya, support dari semua pihak agar saya bisa belajar lebih mengenal lebih dalam lagi ya bagaimana rukun-rukun dan yang lainnya, karena jujur saya masih buta, masih nol ya, sehingga mungkin setelah dari ini nanti saya juga sudah masuk di grup, nanti mungkin bisa saya belajar ya dari situ ya. Mungkin hanya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Ya. Mohon izin, mohon maaf tadi Kakak Sarah terpotong bertabrakan dengan suaranya Abang Rando. Mohon izin Kakak Sarah bisa diulang Ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf, Itu ya, lanjut. ya nggak apa-apa Bang Sabar. Assalamualaikum semuanya, guru-guruku semua. Bang Rando. Jadi gini, mungkin udah masuk ya. Mungkin Bang Rando Halo? sudah masuk Halo, pembinaan mualaf ya? halo. Ya, Jadi halo. gini Kak Sarah, tes Bang Rando. Yes. Jadi Bang Rando ini udah hampir mungkin ada beberapa satu minggu lah kurang lebih. Dan kebetulan Bang Rando kan di situ ada beberapa sahabatnya yang Muslim, betul ya Bang Rando ya, dari Sulawesi ya, dari Makassar ya. Ya banyak di sini. Ada yang Muslim gitu loh. Jadi saya suruh Bang Rando sambil belajar sama teman-temannya yang sudah Muslim, gimana cara wudhu, gimana cara salat, itu biar belajar sampai di situ. Posisi kan dia sambil bekerja di mesnya itu. Tapi tetap saya suruh dia gitu. tetap dimasukkan ke grup Pejuang Islam Bersatu, kita punya grup WhatsApp. Dia banyak tanya-tanya sambil setiap minggu tuh belajar tentang akidah dulu. Tentang akidahnya diperdalami. Itu sudah saya masukkan dan free gratis tanpa perpuluhan. Yang perpuluhan cuman Bang Andi doang itu. Iya, alhamdulillah. Saya mesti Alhamdulillah. butuh banyak belajar ya. Tapi saya yakin di sini juga saya lebih banyak teman-teman saya yang seiman ya. Artinya saya udah ke Islam, jadi teman-teman saya pun sebelumnya pun lebih banyak di Islam begitu. Nah, jadi untuk masalah syahadat, rukun dan lain-lainnya di sini di seputaran saya banyak juga teman-teman Islam yang nanti akan saya belajar ya. Saya tidak segan-segan, saya tidak malu-malu bertanya kepada mereka untuk lebih memperdalam lagi iman saya. Mungkin hanya itu. Ya, Masya Allah. Ya, mohon izin saya minta waktu buat Kakak Sri ya. Kakak Sri ini nggak ada suaranya, nanti takutnya disembah sama Oten lagi kalau jadi patung ya kan. Nah itu, jadi silakan buat Kakak Sri, saya berikan waktu untuk mengucapkan selamat kepada Abang Rando. Ya alhamdulillah menjadi salah satu bagian daripada kita, jadi saudara kita Muslim. Masya Allah, silakan Kakak Sri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bang Rando, udah mualaf hari ini, sudah lega ya Bang ya? Oh lega banget. Alhamdulillah, semangat banget ini Bang semua dari kemarin mau mualaf, dimualafkan oleh Bang Zuma, dan alhamdulillah terima kasih Guronda udah hadir di Komal kita malam ini. Dan selanjutnya mungkin mau lanjut diskusi atau gimana, saya serahkan aja kepada hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lanjutin tuh Sabar di bawah, ada yang bertanya, Bang Rando udah sunat belum katanya tuh Bang Rando, ditanya tuh Bang Rando. Atau Bang Cek Andi dulu. tuh, udah sunat Ini belum? ini ada informasi penting juga nih kalau Pak Bang Rando udahan. Ini saya barusan ditelepon oleh ada ibu di Situbondo. Anaknya ada 2 yang ingin mau syahadat di malam Natal. KTP-nya sudah ada sama saya. Insya Allah, Insya Allah. Allahu Akbar. Jadi anak pertamanya perempuan, terus yang kedua ini lagi merantau di Purwokerto, laki-laki. Jadi kalau bisa nanti dinaikkan aja. Apakah dia bisa main TikTok apa enggak? Kalau kurang polonya di polo aja. Yang jelas ibunya nelpon
Itu mereka memang dari keluarga Katolik. Dia ingin syahadat di malam Natal. Nanti ditanya aja deh langsung kalau sudah naik. Itu sih kira-kira. Baik, mohon izin Bang Hendy bisa bisa diundang ke sini ya. Nanti biar ini saya turun satu device, jadi saya pakai akun host saja. Saya sudah kasih linknya Jadi kok. bisa saya naikkan. Nah, saya tanya namanya dulu ya, nama akunnya. Saya sambung dulu yang tadi menyangkut sunat. Ini hari saya sadar, mungkin saya masuk perusahaan mungkin tanggal 26. Jadi saya masuk tanggal 26, saya izin lagi, saya turun, langsung saya sunat. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena Iya. saya kerja di perusahaan, jadi saya mengikuti aturan perusahaan. Saya ajukan cuti dulu, kan ada undang-undang tenaga kerjanya. Kalau sunat kan ada izin cutinya. Jadi nanti saya ambil suratnya, baru saya turun, saya ke rumah sakit terdekat atau saya minta bantuan dari majelis yang ada di Tarakan sini. Izin Sri, itunya sertifikatnya udah clear nggak dengan Ardiansah? Siap, sudah di Bang Ardi. Nanti kalau sudah selesai dikasihkan. Oke. Ya. Untuk Siap. sertifikat betul juga, karena itu kan nanti jadi pegangan saya. Jadi ketika nanti saya sunat, saya masuk masjid, apabila ditanyakan di sini kan banyak karyawan atau teman-teman yang lain kan tahunya kan saya bukan Islam. Nah, jadi kalau dengan ada sertifikat itu saya bisa tunjukkan bahwa ini saya udah mualaf gitu. Jadi pegangan saya, dan itu untuk memperkuat data saya. Ya. Saya jujur saya udah lega sekali ya, wah luar biasa lah. Ya. Jadi berbeda ya Bang Rando ketika dengan keyakinan Abang Rando yang dulu ya. Ada perbedaan atau bagaimana? Artinya udah agak terang lah, muka saya agak lega sudah, agak ini. Kemarin sebelumnya saya agak murung, dan ini udah agak. Apalagi nanti Bedanya di situ Bang Rando, bedanya dengan Bang Saber. Bang Rando itu kan pada saat dulu itu sebelum Muslim itu kan kalau dengar maghrib itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai kan bengong, Karena itu saya nggak bisa langsung itu. langsung nangis kan, ada nangis, nitiskan air mata, betul nggak? Dada nyesak itu. Iya, Betul nggak? betul. Beda kalau sama Bang Saber juga nangis, cuman maghribnya nangis, kasbon nggak lunas-lunas, itu bedanya. Bedanya di situ Bang Rando. Agak beda gitu loh Bang Rando. Oh, sekarang mudah-mudahan bisa benar, bisa tenang gitu Bang Rando, betul nggak? Ya, insya Allah. Semangat Bang Rando. Sukses selalu Abang. Izin aku tambahkan sedikit. Lanjut. Ustaz, izin Bang Rando, mohon maaf kalau saya tanya umurnya sekarang berapa, Abangku? Saya Ya, 46 Pak. Masya Allah, Masya Allah. Baik, teman-teman, inilah salah satu bukti nyata tentang kebenaran ajaran Islam, bahwa Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk menjudge, untuk memastikan si fulan masuk surga atau neraka, karena kita nggak tahu di akhir kehidupannya seperti apa. Dan perlu teman-teman ketahui sekalian, Gurunda, Bangku, Bang Zuma, tadi pagi pun ada salah satu saudara kita baru masuk Islam juga, nama akunnya Mauna, itu penghujat kelas kakap juga, sering sama Bang Blender baku gigit juga di rumahnya Bang Blender. Alhamdulillah tadi siang beliau masuk Islam, alhamdulillah sudah syahadat dari Allah. Alhamdulillah. Karena inilah yang sering kita sering ulang-ulangi di Komal API Jabodetabek, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa di barisan Muslim itu memang ada spesialis teman-teman yang memang mereka ini menghadapi para penghujat.
keliling komal, lihat mana komal penghujat, dirungkatkan atau mungkin dengan gaya bahasa mereka tersendiri. Tapi ingat teman-teman, para penghujat atau lawan diskusi kita dari teman-teman Kristen itu tidak boleh kita memastikan mereka ya masuk dalam neraka selama dia belum mati. Tapi kalau dalam konteks ancaman itu maksudnya begini, kalau kamu tidak masuk ke dalam Islam, kamu menyembah manusia, kamu nanti akan menjadi penghuni neraka. Itu boleh. Maka itu boleh. Tapi kalau memastikan itu nggak boleh. Buktinya apa? Nah, ini kita lihat sekarang. Betapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah masuk ke dalam Islam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat, tetap bersabar ya. Memang menghadapi teman-teman Kristen ini memang harus banyak bersabar, dan kita lihat bagaimana kesabaran, ketegaran dan cara diskusi yang kita saksikan dari para senior kita, para abang-abang kita bisa ambil pelajaran di situ teman-teman. Yang pada intinya adalah hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Dan sesungguhnya jika Allah berikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau, maka itu jauh lebih baik daripada onta merah. Dan ini saya lihat teman-teman muslim khususnya, baik yang tergabung di APII atau di luar APII, mereka Masya Allah siang malam buka komal ya, karena itu hukumnya mubah, juga ingin mencari keridhaan Allah, ingin ambil andil untuk membela agama Allah. Siang malam tak kenal lelah mereka berdiskusi, berjibaku dalam dunia lintas agama dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Semoga perjuangan teman-teman semua di sini diberi nilai pahala yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah satukan visi misi kita, satukan niat-niat kita ikhlas lillahi taala untuk memenangkan agama Allah, untuk menjelaskan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Syukran Guru dan syukran. Ya, untuk selanjutnya mohon izin pada Bang Juma untuk bisa mengisi materi selanjutnya sambil kita menunggu saudara kita, insya Allah calon mu'alaf yang nanti pas pada waktu Natal ya rencananya, informasi daripada Bang Hedi bahwasanya insya Allah mau naik ke sini. Saya mohon izin saya turun satu akun, dan mohon maaf sekali lagi buat saudaraku muslim yang di bawah, ketika kami memang menyiapkan 1 atau 2 kursi itu nanti ketika kita siapkan untuk teman-teman Kristen ataupun kita siapkan untuk calon mu'alaf yang memang rencananya insya Allah akan bersahadat nanti di malam Natal ya, kalau tidak salah insya Allah ya. Jadi monggo mohon izin Bang Juma untuk melanjutkan sesi berikutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Ntar dulu, sesi berikutnya ini nunggu dari Bondowoso nih gitu loh. Kayaknya dia nggak gaptek, kalau udah kasih linknya gaptek kali dia. Sudah ada permintaan nggak dibawa? Atas nama akunnya siapa ya Guru? Ya pokoknya kalau ada yang minta dibawa ya itulah dia gitu ya. Ya teman-teman muslim yang lain jangan minta dulu. Ini banyak banget yang minta masalahnya. Saya izin. Bang, saya izin turun buat yang Oten mau naik ya. Saya izin turun. Coba Ya, terima itu Jojo. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diterima aja dulu baru nanya. Baik, baik. Ya. Kalau ada yang baru naik tanya gitu loh. Bang Rando, yang paling berkesan mungkin agak menggelikan juga sedikit yang di dalam agama sebelumnya, boleh nggak diceritakan gitu? Pernah nggak tanya jawab kepada pendeta atau pastor di gereja? Pernah nggak? Kalau kami, kalau di Katolik itu biasanya sharing apa ya,
sharing kitab suci itu ada, terus di apa namanya di hari Paskah itu ada yang namanya KTKC itu ada ya. Saya juga pernah pengurus gereja juga sih. Oh, Saya pernah gitu. Iya, 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 iya. ada. Hanya dari di situ ya memang benar-benar hati saya terpanggil ke Islam ya. Dan itu harus saya ikut. Hmm. Kalau sebelumnya saya memang pengurus gereja juga, pernah jadi pengurus di basis tingkat terendah sampai ke lingkungan pernah. Masya Allah. Kalau hidayah itu tidak mengenal ya, mau dia pengurus gereja, mau dia pendeta, kalau akal sudah berfungsi, hidayah Allah datang, gitu ya. Pernah nggak ada ditanyai oleh jemaat lain terkait agama Anda sebelumnya, dan abang ini nggak mampu menjawab atau gimana gitu? Ada nggak pertanyaan yang pernah muncul? Paling kita sharingnya yang sesuai di kitab suci itu aja. Untuk pemahaman yang di luar daripada itu, setahu saya, bagi saya ya, kalau teman-teman yang lain saya nggak tahu. Kalau bagi saya itu nggak ada. Hanya kita sharing kitab suci, turun apa orang yang diutuskan untuk seperti sharing-sharing ibadah apa segala macam, katekese dan lainnya, masalah kehidupan sehari-hari, ya itu ada. Gitu. Tapi untuk pengenalan lebih terlalu dalam itu biasanya di pendidikan apa di tingkat pendidikan lah, di tingkat sekolah lah seperti itu. Kalau di masyarakat itu kita biasanya ada namanya bulan kitab suci ya, hari raya Paskah. Kalau Paskah kan sebelum merayakan Paskah kan ada ibadah selama 7 minggu. Itu kan kita ada ibadah lingkungan apa segala untuk katekesenya, untuk persiapan apa segala macam itu. Disitulah kita saling sharing masalah pengalaman hidup dalam lingkungan itu, dalam bermasyarakat ya, menyangkut sosial lah seperti itu. Lebih banyak ke arahnya ke situ seperti itu, karena kita pada saat sharing itu kita sesuai dengan tema aksi paksa dan apa pasca dan lain-lainnya seperti itu. Memang ada himbauan untuk mengajak di luar Islam, apa di luar agama abang ini untuk masuk, misalnya kepada umat Islam gitu. Tak usah lah kak, benar. Nggak ada. Kalau tempat saya nggak ada. Oh, amanat agung itu nggak dijalankan. Ya saya nggak bisa melawan kata hati saya itu tadi. Iya. Baiklah bang. Seperti Masya Allah banget. Mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman yang lain. Ini loh Bang Juma, kita sambut dulu yang baru naik. Siapa tahu ini yang mau syahadat nih. Boleh. Coba host, di absen dulu host. Baik, mohon izin, selamat malam. Assalamualaikum. Kalau Islam, Cyber, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Monitor, Cyber, sekali lagi, selamat malam. Iya, selamat malam. Baik, Islam atau Kristen abang? Saya Katolik. Katolik ya bang? Oke. Dan juga saya pernah mualaf 5 tahun. Ya. Iya, baik. Sebentar ya bang. 5 tahun saya keluar kembali. Baik, sebentar ya bang ya. Mohon izin ya bang. Stay dulu ya bang ya. Baik, saya Belum sapa selesai. lagi. Tanya dulu cybernya. Dia mau mualaf kembali apa gimana? Belum selesai orang. Oh ya, baik. Bang Cyber ini mau mualaf lagi atau gimana maksudnya bang Cyber? Tidak. Saya sudah kembali kepada Yesus Kristus. Karena saya bermimpi. Ya oke, stay dulu ya bang ya. Stay dulu ya bang Stay ya. dulu. Sabar dulu bang ya. Oke. Plus selamat malam. Plus selamat malam. Izin dibuka mute-nya.
Ya, plus. Selamat malam. Selamat malam. Islam atau Kristen? Katolik. Katolik, baik. Dari mana asalnya? Mohon maaf, daerah mana? Situbondo. Oh, ini yang mau Situbondo, saya. baik, Masya Allah. Yang sudah menghubungi Abang Hedi Selewes? Enggak. Baik, ya. Oke, baik. Lanjut, Guru. Namanya Ibu nggak apa-apa, nama asli sebetulnya. Namanya Bu Margareta Rosadelia Agustina, agama Katolik. Itu ya. Followernya berapa? Bisa on cam nggak dia itu ya? Bisa on cam atau belum? Bentar, izin saya belum bisa, belum bisa, baru 70. Coba di follow dulu, Bang Sabar, dikampanyekan. Bang Rando ada keinginan apa Bang Rando? Baik, ya mohon izin Bang sebentar. Rando, Bang Rando, apa yang mau disampaikan dulu? Saya mau izin matikan dulu kamera sebentar aja. Oke, baik, nggak apa-apa Bang Rando, bisa stay, bisa santai, dimatikan kamera, di mute dulu ya, mohon izin. Oke, baik, ya sama-sama Bang Rando. Oke, untuk selanjutnya Ibu Margareta ya, Ibu Margareta namanya. Mohon izin saudara-saudaraku yang di bawah ya, 2000 penonton di bawah ya, mohon izin tolong dibantu di follow akunnya Ibu Margareta atau yang profilnya pakai baju putih ini, karena beliau insya Allah ya, atas izin Allah, beliau itu mau menjemput hidayahnya nanti di malam Natal. Insya Allah akan kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang mu'alaf bersama anak-anaknya, insya Allah ya, atas izin Allah. Jadi mohon kepada saudara-saudara muslim yang di bawah, mohon untuk di follow akunnya Ibu Margareta, supaya beliau nanti pas waktunya bersyahadat ya, kembali kepada fitrahnya menjadi seorang Islam, itu bisa on cam ya. Minta tolong dibantu ya saudara-saudaraku, di follow akunnya Ibu Margareta. Bukan di malam Natal mau syahadat, malam hari mu'alaf sedunia. Oh, malam hari mu'alaf sedunia, Masya Allah ya. Oke, mohon maaf ya, saya salah. Lanjut Guru. Tapi memang dia Bang Juma, dia ibunya sama dia hubungin saya. Pokoknya malam ini saya harus syahadat sebelum melewati ini. Itu sih kira-kira ya. Dan dia ini ada 4 bersaudara gitu ya. Jadi ada 2 yang ingin syahadat, 1 di Purwokerto. Memang mereka ini berasal dari Banyumas sih, tapi tinggal di mana sih tadi itu? Jawa Timur, Situbondo. Dia ingin malam ini, dia nggak mau, harus malam ini. Dia maksa saya Banyumas. Ya udah. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya. Coba ditanya jawab dulu Bang. Mohon izin Bu Margareta, on mic. Ya, lanjut. Buka mic-nya deh. Ya, tanya jawab aja Banyumas, silakan. Ibu, salam kenal Ibu Margareta. Belum ibu. Masih muda. Iya. Lahir 2002 dia Banyumas, 2002 lahirnya. Iya, Masya Allah. Iya, Adinda atau adik Margareta. Saya ingin tahu kenapa Anda ingin meninggalkan penyembahan terhadap dewa Athena yang disebut Kristus oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa Anda mau meninggalkan menyembah kepada dewa Athena tersebut, yaitu Kristus? Mungkin ada jawaban dari Adinda ini yang bisa didengarkan sama yang lain. Mungkin lebih ke panggilan aja sih. Manggil apa Om? Iya, panggil Om boleh. Om. Iya, orang maco kan. Ya, lanjut. Ya, Om. Siap Om. lanjut. Iya, itu yang saya penasaran gitu. Anak muda, masih gadis belia, meninggalkan penyembahan terhadap dewa Kristus yang disembah oleh orang Athena dan Romawi ini. Itu kenapa bisa, Adinda? Panggilan aja, nggak tahu kenapa, pingin aja. Mungkin karena juga lingkungannya, terus sudah lama dengar simpang siur yang tidak benar.
Masya Allah, ya, ya. Simpang siur yang tidak benar. Ada yang mengatakan Low battery. Please charge. ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak orang, kan gitu ya. Padahal yang sesungguhnya itu, yang benar itu adalah dewa. Dewanya orang Athena yang menggunakan nama Yesus Kristus biar dianggap benar. Padahal itu adalah dewa. Jadi kalau ada orang kemudian menyembah sosok ini, maka oleh Yesus yang asli disebut sebagai pelaku kejahatan. Diusir dia, dan Yesus mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Artinya bahwa betul apa yang dinubuatkan oleh Yesus akan muncul penyesat dengan memakai namanya. Itu diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Margareta, jangan kau percaya Juma itu. Juma itu banyak yang mualaf murtad lagi, ya. Jangan kau Ya, percaya. jadi orang-orang jangan diturunkan. Orang yang murtad lagi dari Islam itu adalah orang yang rindu makan babi, rindu pesta ini. Mungkin juga dia sesuka penyuka sesama jenis. Di Islam tidak bisa. Begitu dia masuk Islam, dia rindu ingin kembali bebas seperti hewan, tak ada aturan. Makanya dia jenuh di Islam, karena di Islam penuh dengan aturan Tuhan. Makanya dia tidak bisa kemudian bertahan. Ya, karena lebih mengedepankan syahwatnya, nafsunya daripada akalnya. Nah, sedangkan yang ada mu'allab, ya mereka rata-rata istiqomah. Mereka mati di dalam Islam. Mereka berjuang kemudian pertahankan akidah. Nah, kalaupun ada yang mengaku pernah mu'alaf 5 tahun habis itu keluar, ya mungkin misinya gagal. Masuk menikahi kemudian wanita Islam, pura-pura masuk mu'alaf, begitu sudah punya anak, kembali ke agama dengan ancaman, lu kalau nggak mau ikut, gue ceraikan. Nah, itu yang banyak yang terjadi. Dan saya sendiri banyak bertemu dengan orang-orang seperti ini. Banyak kasus yang kami tangani dulu sejak MCI bersama dengan almarhum Ko Stephen, itu banyak kami temui. Jadi dia pura-pura masuk Islam sampai beranak, setelah punya anak, diajaknya anaknya kemudian diam-diam masuk Kristen, setelah mantang anaknya di Kristen, terbuka kepada istrinya bahwa kami dan 3 anakmu ini sudah Kristen. Kaget istrinya, sekarang lu mau ikut apa lu masih mau tetap di agama sekarang? Itu banyak datang ke kami menangis, benar-benar menangis darah dengan keadaan itu. Nah, bisa jadi yang tadi itu salah satunya, bisa juga tidak pernah mu'alaf, cuman berbohong seperti Paulus yang selalu mencerat dengan tipu daya gitu. Jadi jangan termakan oleh ucapan orang yang sakit hati. Yang tadi itu kalau bisa dinaikkan aja, itu bagus tuh untuk kita waraskan. Nanti kalau di sesi diskusi dinaikkan aja, kita waraskan kembali setelah dia gila. Oke, yang lain silakan, mungkin ada yang dibicarakan, silakan. Ya, satu lagi Bang Juma. Ini kan ada berisik apa ini? Posnya ya? Sabir kayaknya Bang, Sabir noise Izin tuh, Bang Sabir. sambil ngecas ini lowbat. Satu lagi Mute nih aja di dulu mute, dulu sambil di cas mute mute, dulu. mute. Siap. Mohon izin bisa ini minta tolong si Bu Margareta dulu di on cam dulu kalau mungkin sudah bisa, atau belum, kalau belum di follow lagi gitu, minta tolong dibantu di follow lagi saudaraku di bawah ya. Lanjut Satu dulu, lagi nih, ini kan ini bersaudara ini kakak, ada adiknya lagi di Purwokerto, bareng-bareng nih adik kakak nih mau syahadat nih, yang di Purwokerto belum naik, udah naik belum, biar bareng-bareng sekalian. Kasih kode aja di bawah Bang Andi, siapa akunnya apa gitu. Kodenya akunnya Yang di apa gitu. Purwokerto namanya, ntar saya lihat KTP-nya dulu ya. Akun itunya, akun TikToknya. Yang di Purwokerto namanya Joshua Yoga Tobing. Akunnya, akun TikTok. Akunnya siapa namanya ya? Akunnya siapa, nama akunnya Dek? Margareta, kakak adik kamu apa kakak kamu tuh yang di Purwokerto? Adik Om, sebentar tak hubungi. Hubungi coba, siapa nama akunnya? Tinggi. Ini 2 bersaudara loh Bang Juma sekalian nih.
Masya Allah. Izin nama akunnya ya, nama akunnya nanti dikatakan supaya saya bisa pantau. Bang Ya. Saber di mute aja Bang Saber sambil ngecas soalnya langsung pusing banget tuh ke kuping. Nanti kita yang inin, kita apa moderator ya, karena noise-nya luar biasa itu. Ini kali Jojo nih, coba. Jojo, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Ini dari Purwokerto? Ya, dari Purwokerto. Oke. Joshua? Iya. Oke, Joshua udah naik. Bisa on cam nggak Joshua nih? Oh, belum bisa On cam? juga di follow nih. Belum bisa juga. Di follow semua teman-teman. Ini Jojo sama Margareta. Joshua sama Margareta di follow dua-duanya nih. Ini kakak ade nih. Orang tuanya gimana? Orang tuanya udah mualaf Pak Juma, udah muslim dia. Alhamdulillah. Cerai sama suaminya, bapaknya Katolik, udah cerai. Jadi dua adik-adik kita ini ikut ibu berarti ya? Betul. Oke, Joshua umur berapa? Umur 21, Om. Oh, 21 tahun. Ya, masih muda kali memang. Tidak ada paksaan untuk meluk Islam kan ya? Enggak, tidak ada. Setidaknya sudah banyak tahu tentang Islam berarti. Iya. Masih aktif di gereja belakangan ini? Enggak, udah enggak. Udah mulai sholat, Om. Masya Allah. Subhanallah. Adinda Margareta juga berarti ya? Belum. sholat. Belum. Kalau saya belum Om. Iya. Baru. Tapi sahadatnya kita di sini bisa buka kamera kan bentar? Mungkin bisa. Bisa. Dinda Joshua sudah buka kamera bisa? Belum bisa kok, Om. Belum bisa. Itu Ayo, Margareta teman-teman. udah bisa buka itu tuh. Saya bantu itu kameranya untuk bisa buka itu Margareta. Iya, silakan. Berubah bentuk nih. Masih belum bisa Om. Udah bisa. Gak bisa. Udah bisa diterima nih. Atau turun dulu kali. Margareta turun dulu keluar TikTok, ntar masuk lagi. Gitu ya. Ya, keluar dulu terus masuk lagi. Ya betul Bang Andi. Dia keluar Terus ini- dulu nanti sini. naik lagi. Ini kenapa tampilannya kayak gini? Dia yang ngerubah. Ini kok dirubah begini ya? Host, ini kenapa dirubah begini host? Nah, gini aja. Ini nanti syaratnya bareng-bareng Bang, cuma apa satu-satu ya? Bisa bareng, Bang Andi bisa bareng. Ya kalau bareng kan bareng suaranya, nggak kedengeran dua-duanya. Gimana ya? Bisa. Bisa ya? Iya. Sahut-sahutan kita semuanya di sini syahadat, enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Masya Allah. Iya, namanya juga malam hari mu'alaf kan gitu. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bisa nggak? Itu Margaret untuk buka diterima itunya. Sebentar Om, tak juga. Ya. Iki bisa piye toh? Bang Oh Andi, iya. Tambah Bang Andi. Bang Andi Masih tambah. muda ya. Masih muda sama kayak aku, masih muda emosi. Berarti sama Jojo nih, Jojo tolong diinin. Jojo teman-teman yang di bawah izin Masya yang Allah. 2000 orang lebih untuk follow. Ini saudara beradik untuk di follow akunnya supaya bisa kakak beradik ini bisa on cam teman-teman. Untuk teman-teman yang 2000 hampir 3000 ini tolong follow Jojo. Nih sebetulnya si Jojo ini ternyata udah follow saya. Jojo udah kenal saya, Kak Jojo kok udah follow saya duluan Jojo? Ikut kajian beliau cuma kajian. Follow. Nggak, saya tengok kok dia udah follow saya, kapan follownya gitu?
Tadi barusan follow Om. Oh, siap. Yuk. Teman-teman yang di bawah izin untuk follow ini Jojo ini, adiknya Margaret, supaya bisa. Adik kan? Yang sampingnya adik ya Margaret ya? Jojo ini. On mic aja, jangan di mute ya. Adik Jojo sama mbaknya, Mbak Margareta jangan ditutup mic-nya, dibuka aja. Ya, lanjut Om dulu. maaf, permisi, aku lagi di dekat jalan ya Om. Oh iya, yang penting jangan di tengah jalan. Di pinggir jalan aja, jangan di tengah jalan. Ya. Aman. Ya. Siap. Kamu mampir Teman-teman dulu, Jo. izin follow. Jo, cari tempat yang Izin sepi Bang dulu, Jojo, Jo. coba turun dulu Bang Jojo terus naik lagi. Insya Allah udah bisa on cam itu ya. Jadi informasi ini anak ini 4 bersaudara itu. Jadi sudah 2 syahadat, ini baru nih. Jadi 4 bersaudara. 4 bersaudara ya, Margaret? Apa 5? 4. Ibu di belakang itu ditanya, jawab. Ibu di belakang itu udah nafsu banget tuh. Anaknya ingin mualaf cepat. Benar. Ya, coba langsung on cam Bang Jojo. Belum keluar itunya, Belum bisa kok Om. Oh, belum bisa. Jadi- Minta tolong saudara-saudara di bawah ya. Bang Saber, kalau follow. udah Siap. bisa itu tuh dia keluar kameranya, dia akan keluar. Tapi kalau belum keluar kamera dia belum bisa. Buat teman-teman yang di bawah hampir 3.000, tolong follow Bang Jojo ini, adik dari Margaret yang ingin untuk mualaf bersama dengan kakaknya. Izin teman-teman di bawah untuk follow supaya bisa on cam bersama dengan kakaknya, teman-teman. Baru 822 nih. Ya, ini teman-teman hampir 2.000 loh yang nonton di bawah. Ya, cara dakwah kalian itu dengan cara memfollow supaya bisa, itu dakwahnya kalian, teman-teman. Perjuangan kalian itu seperti itu, teman-teman. Ya. Bang Handi, monitor Bang Handi. Iya, Dinda. Coba di kontak ini siapa? Fandi Ahmad, Ananda Ires, kayaknya malam ini juga udah bisa mau syahadat itu beliau. Ya, dari semalam itu Bang Zuma. Siap Dari akhirnya. semalam itu cuman saya bilang nanti kalau emang belum siap, bapaknya kan Islam, ibunya yang Kristen, dia masih ketakutan. Kalau di hatinya dia udah ada keinginan. Saya bilang itulah manusia banyak yang membohongi diri sendiri. Kadang hatinya sudah tahu ini kebenaran, tapi Masih pikiran ditolak. itu loh yang bikin ruwet. Nanti saya begini, nanti saya begini gitu. Ya udah start izin, saya udah malam mau tidur gitu. Dan nggak tahu Fandi itu, ya nggak tahu. Mungkin hari ini Insya Allah bisa bareng-bareng gitu kan. Kalau perlu emang terjadi ya mualaf sedunia, mudah-mudahan terjadi itu. Amin. Gitu. Insya Allah. Ini ada informasi nih dari Bang Arif. Serahkan ke Bang Arif. Timnya akan mengurus semua, baik yang situ Bondo maupun yang di Purwokerto. 1.000 lebih pengikutnya, tapi kok dia nggak keluar kamera ya Bang Andi ya? Kalau Iya, tadi kenapa kan ya? Margaret keluar ya? Padahal akun lama loh dia. Jangan-jangan kena. Coba turun lagi Jo, keluar dulu Jo. Oke, sebentar. Keren anak-anak muda sekarang ya. Karena logikanya yang main akhirnya milih Islam ini. Benar gitu Adinda Margareta ya. Masuk akal enggak kalau Tuhan mati? Enggak. Enggak masuk akal Tuhan mati ya. Iya. Kan enggak berwujud. Iya. Kalau berwujud maksudnya wujud yang bisa dilihat di bumi ini kan berarti bukan Tuhan kan ya? Iya benar. Nah, Masya Allah. Utusan. Jo nggak bisa juga ya. Jo, lu nggak bisa pinjam akun teman lu Jo. Aduh, Mbak Margaret. sebentar. Datang ya Mbak. Jojo nakal kak. Izin, Bang, izin abang-abangku. Margaret, Kak Margaret, adik Margaret.
Kalau Bang Zuma ini panggil Bang Zuma aja atau guru. Ya, jangan panggil Om. Enggak. Kalau Om itu yang Abang Sandi Helebes itu yang panggil Om itu cocok. Setuju. Om kita ini Om saya. Coba. Beliau ini Om saya juga nih Bang Handi. Sebentar Om, aku tak coba otak-otik pengaturan dulu. Siapa tahu Ayo. ada yang belum dinyalakan. Harusnya udah bisa Jo, harusnya udah bisa karena Iya, 1000 itu Jo. iya harusnya udah bisa kok. Bentar, otak-otik dulu pengaturannya. Ya, aja lu malu kan kene bayar, Jo. Masya Allah. Teman-teman Muslim sampai 3 di Komal Jabodetabek luar biasa Masya Allah. Jo, Jo, aja lu malu kan kene bayar. Iya iya iya. Nangis tuh di bawah. Gimana Om? Aja lu ngalunga nang kene bae. Aduh, orang bisa kie, orang bisa buka kamera kie. Itu priwe ora bisa kiye. Apa ngene bae Kang, ngene bae Kang. Paling mereka nganggo aku nenyong paling ya. Bisa paling ya. Kepriwe carane kue? Yang otak ati. Anu mereka mlebu aring aku nenyong mengko tak kirim nang sampean anu ne password karo Banyu masih user banyu. kowe. Orang apa kada kepenak. Oke. Sebentar Om, sebentar Om. Kalau nggak bisa pakai akun saya aja, nanti saya kirim passwordnya sama ininya. Ya wes kirim passwordnya punyamu, tak kirim ke Jojo. Siap saya kondisikan. Sini. Sudah, siap, izin saya kondisikan. Banyu Mairan kok ada yang ngapak. Emang Banyu Main tak. Banyu memang harus dibawa ke Banyumas dulu ini belajar ngapak nih. Dinda Margareta kapan terakhir ke gereja? Besok. Enggak. Kayaknya ada 1,5 tahun deh udah nggak kesana, udah nggak ke gereja. Nggak rindu nyanyi di sana? Kalau buat nyanyi masih sering nyanyi lagu-lagu biasa. Kalau lagu gereja enggak. Oh gitu. Gak Emang bisa. seneng nyanyi. Ya, udah bisa. Ya, Jojo udah dibesarin, bisa. Jojoknya dibesarin berdua. Berdua. Ya, Ambil kiri kanan fotonya. tuh. Ambil fotonya. Kok ada miripnya ya? Ganteng kue. Kenapa bisa mirip ya? Ya bersaudara. Ya terang-terang Jo. Diam dulu Jo. Diamin Jo. Oh ya, Ambil foto Jo. Oke. Senyum close up. Jo, aturan lu kayak Bang Rando Jo, mualaf tuh pakai peci Do, walaupun miring-miring nggak apa-apa Jo. Aduh, Nggak ada peci Jo. lagi di luar. Masya Allah. Kok mirip ya? Ya bersaudara satu ibu gimana sih? Iya juga ya. Gimana rasanya mau masuk Islam? Di Islam. Bentar lagi kita puasa ini rame-rame tarawih. Itu kakak yang belum terawih, aku tak ada pernah terawih Om. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Ya, tapi mukanya sih memang muka-muka muslimah ini. Iya, waktu itu juga pas sebelum muslim, kiranya muslim, padahal bukan muslim. Iya benar. Sekarang udah muslim, dikiranya bukan muslim. Iya, iya. Masya Allah, luar biasa nih. Bangga nggak tuh jadi Islam? Bangga, Masya Allah. Ada kerinduan nggak untuk merayakan pesta-pesta agama sebelumnya gitu? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Jadi kita sepakat tanggal 25 Desember kita jadikan sebagai hari lahir Mualaf ya. Ya, jadi nanti setiap tahun tanggal 25 Desember kita rayakan sebagai hari Mualaf. Kita syukuran pada hari itu, pada tanggal tersebut. Setuju kita? Setuju. Supaya Allah menjauhkan kemudian tanah air yang kita cintai ini dari musibah kan gitu ya. Iya. Gimana teman-teman? Kita syahadat langsung ini atau masih mau tanya jawab? Langsung eksekusi.
langsung Lanjut. aja. Ya, Masya Allah. Ganteng juga si Jojo ini. Iya, kalau dilihat-lihat ganteng, sayangnya nggak ada yang lihat. Masya Allah. Baik Adinda, kita hadapkan hati kita kepada Allah, kita syahadat disaksikan oleh saudara-saudara kita di sini. 3.000 mata memandang, di YouTube ada ribuan yang menyaksikan, ya adik-adik kita untuk bersyahadat mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dengan ikhlas tanpa paksaan dari pihak manapun, tapi benar-benar murni adalah pilihan, ya. Dan kami bangga sebagai seorang muslim di malam hari mu'alaf ini. Masya Allah, ada 3 yang bersyahadat langsung di Komal Api Jabodetabek. Masya Allah. Kita langsung ikuti saya, adik-adik ya. Tangan kanannya tauhid, simbol tauhid. Satu tangan telunjuknya perlihatkan ke langit, menunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Subhanallah. Khusus Ibu Dek Margareta, ada ibunya, dipeluk ibunya dong. Ada ibunya nggak? Masukin kamera dong ibunya. Mana ibunya? Mana ibunya? ada Om. Ya, ibunya Mana diajak ibunya? mendekat, nempel ke ibunya. Ibunya mana? Ibunya diajak mendekat. Nah, iya, Masya Allah. ibunya. Ya, Allahu Akbar. Masya Masya Allah. Ini Jojo di mana? Beda kabupaten emang tinggalnya? Beda kota? beda beda Jawa. Oh, beda Jawa. Gua di Jawa Tengah, Margareta di Jawa Timur. Oh, gitu. Merantau berarti. Ikut Iya, bini. Joshua ikut papinya. Oh, ikut papi. Papi kan masih non. Iya. Jadi gimana dong? Ya nggak gimana udah. Oh, nanti sekalian aja papinya diajak. Itu nggak tahu tuh. Udah dikajakin tapi nggak tahu katanya. Beliau orang tua kita masih ke gereja berarti ya. Ya cuma papi. Yang di Jawa Timur iya sama nenek. Yang di Jawa Timur tuh alhamdulillah ada masjid semua. Ah, Masya Allah, alhamdulillah. Si adiknya yang 2 udah muslim semua. Ya, semoga istiqomah. Siap. Amin. Iya, kita berdoa ya, anak-anak sekalian ya, kita berdoa dari guru kita, ustaz kita. Silakan, akhi, didoakan anak-anak kita ini. Yo, Sadio, monggo. Tafadhal masykura, Sadio. Bisa nggak sih on cam sambil doain? On cam dong biar kelihatan ya loh.
Ya, Dio monggo, lagi di silakan. jalan, Pak Ustadz Hanafi. Gurunda Dio Pratama, mohon izin, bisa monitor? Oh, sepertinya jauh dari perangkat. Monggo dilanjut Gurunda Muhammad Hanafi. Mohon izin, tapi kalau bisa mohon izin ini guru-guru, kalau bisa sih on cam sambil berdoa. Mohon izin. Kami Izin Gurunda, itu mic-nya kepencet Gurunda. Enggak, maksudnya Ustadz Dio, monitor Ustadz Dio. Ustadz Dio. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sambil Margaret dan juga Pak Jo sambil bantu diaminkan karena kalian itu dibersihkan, dan mudah-mudahan kita nggak ada yang tahu dari lisan, dari mulut siapa, kapan dan di mana doa itu dikabulkan sama Allah. Minta sama teman-teman yang hadir di bawah juga, yang hampir jumlahnya 4.000 orang, sambil diaminkan, karena memang kita berharap esensi daripada doa itu bukan hanya ingin dikabulkan doa, bukan, tapi esensi daripada doa itu bahwa kita itu lemah, kita butuh Allah. Maka begitu banyak harapan-harapan kita yang sangat sekali ingin supaya hati ini benar-benar yakin kepada Allah bahwa hanya Dialah. Maka pada akhirnya kita khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Apapun itu yang terjadi pasti yang terbaik kalau dari Sang Maha Cinta. Mudah-mudahan sama Allah dengan doa yang kita lantunkan bersama menjadi wasilah peneguh hati kita semakin cinta, semakin mahabbatullah, semakin cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini dan segala puji bagimu ya Allah, rasa syukur yang tak terhingga ya Allah. Hari ini, detik ini ya Allah, pada malam hari ini ya Allah, makasih ya Allah, Kau masih tanamkan kepada kami dalam kondisi iman Islam. Dan malam ini, detik ini, kami masih, ruh masih menempel pada jasad kami semua ya Allah. Dikasih anugerah kami masih bisa melihat orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, sehatkanlah semua para guru-guru kami, para pendiskusi, baik dia di organisasi Apologet Islam Indonesia, API, maupun yang bukan di organisasi API. Ya Allah, sehatkan mereka ya Allah. Berkahkan umur mereka, rezeki mereka ya Allah, sehatkan semua ya Allah. Mampukan kami untuk terus berdakwah, untuk supaya tegaknya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini begitu luar biasanya ya Allah. Kalau sudah inayah pertolongan-Mu datang ya Allah, lembutkan hati-hati kami sesama muslim ya Allah. Kami berjuang tidak lain dan tidak bukan hanya berharap ridha-Mu ya Allah. Bahkan di hati kami bisa ikhlas dan ridha kalau bukan karena rahmat-Mu turun pada kami ya Allah. Kami tak mampu melakukan itu ya Allah. Hari ini ya Allah, dengan guru-guru kami, abang-abang kami semua di sini ya Allah, kami hadir ya Allah, bermunajat kepadamu, mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jikapun ada kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup, jadikan kami anak-anak yang berbakti pada sisa umur kami dan sisa umur mereka ya Allah. Andaikan pun toh ada kedua orang tua kami yang sudah meninggal dunia ya Allah, ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, taman daripada taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Begitu banyak kami selalu bermunajat kepadamu, barangkali ya Allah ada di situ ya Allah kesalahan-kesalahan kami dalam ibadah, maafkan kami. Sayangi kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami mohon kepada kamu ya Allah, dari semua yang telah kami lakukan ya Allah, tanamkan ya Allah di hati kami hanya Engkau ya Allah. Satu-satunya kami berharap dan mohon pertolongan ya Allah. Tanamkan di hati kami supaya kami bisa mencintaimu, mencintai nabimu, mencintai Al-Quran, dan pada akhirnya kami juga dicintai oleh Al-Quran. Jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga daripada Quran. Maka ya Allah, jadikan kami, tanamkan di hati kami rasa gairah, semangat, cinta untuk menjadi penghafal Al-Quran, hafiz dan hafizah Quran, faqih Al-Quran, hingga kami memiliki anak keturunan yang hafiz dan hafizah Quran, paham Al-Quran, mampu menjalankan isi Al-Quran, hingga mendapatkan syafaatnya Rasulullah di Yaumil Uzma, dan syafaatnya Al-Quran di alam barzah nanti ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala, ya dafi'al bala wa ya qadiyal hajat. Ikdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah, wadfa' anna ahli buyutina wa auladina wa dhurriyyatina kulla hammin wa ghammin wa sarri zalimin wa syarikin wa hasidin wa ghadibin wa sahirin wa khainin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah ya rabbil alamin. Demikian teman-teman, mudah-mudahan Allah jadikan hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semuanya, dan dari hari ke hari semakin baik. Terima kasih buat semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Lanjut teman-teman. Baik, ya, terima kasih banyak buat Ustadz Hanafi yang sudah mendoakan baik pada mu'alaf maupun kepada kita semua, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita daripada godaan setan yang terkutuk. Oke, untuk selanjutnya monggo silakan kami persilakan kepada Gurunda Juma untuk melanjutkan, dan Gurunda Dio Pratama, monggo mohon izin Gurunda Dio Pratama untuk kesediaannya memberikan ituah kepada saudara-saudara mu'alaf kita. Monggo Gurunda. On cam, on cam. Oh, on cam ya? Harus on cam ya? Oke, bentar. Wajib lah. Sedikit kita agak sangar. Enggak, kalau peciku miring Ustadz, nanti tambah ganteng aku. Asik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, di malam hari ini ya luar biasa ya, Masya Allah, ikut bahagia, ikut gembira, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimuna kalbunyan. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam itu bagaikan satu bangunan yang kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Diibaratkan oleh Nabi SAW kal jasadil wahid. Orang-orang Islam itu bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhul adu tada'a sa'irul jasadi
bisahari wal hummah. Kalau ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan bergadang dan demam di malam hari. Sebaliknya, di malam hari ini kita melihat dan menyaksikan bagaimana Hidayah menyapa tadinya Bang Rando, sekarang disusul oleh dua adik kita, adik Jojo dan adik siapa, Margaret ya namanya, dek ya? Margareta dan Joshua. Ya, Margareta dan Joshua, Masya Allah, luar biasa. Nikmat kebahagiaan yang luar biasa. Saya juga baru pertama kali ini, malam hari ini saya menyaksikan pribadi di malam yang berbahagia ini, 3 langsung sekaligus, bahkan 4 sama tadi pagi. Ada 4 orang yang mu'alaf. Mereka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan penyembahan kepada selain Allah, beralih menuju kepada penyembahan yang benar, menyembah Tuhan pencipta alam semesta, menyembah Tuhan yang tak akan pernah mati, Tuhan yang hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha mengurusi hamba-hambanya, Tuhan yang disebutkan dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan, maha suci Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang di tangannya lah segala bentuk kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Tuhan yang maha mampu akan segala sesuatu. Tuhan yang tak terkalahkan, la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Tuhan yang alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kematian. Itulah Tuhan yang sesungguhnya. Bukan dia yang mati, bukan. Tapi dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Supaya apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Tuhan yang maha hidup. Ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa dawam al-afiyah wa syukra al-afiyah. والغنى عن الناس ودوام التقوى الاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا، واغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومن أحسن وأحب إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من العلماء الصالحين المجتهدين العاملين المتقين المستقيمين المعلمين العارفين الفائقين الغنيين الزاهدين الصابرين الشاكرين المتوكلين الحفاظ لكتابك العزيز والعلوم الشرعية الزائرين إلى بيتك الحرام وإلى قبر نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالسلامة والعافية والقبول المبرورين المنصورين المختومين بخاتمة الحسنى. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم اهدنا وإياهم لأحسن الأخلاق. Ya Allah, berikan petunjuk kami, ya Allah, agar kami bisa menjadikan Nabi Muhammad contoh kami, perbaiki akhlak kami semuanya, ya Allah, dalam berdakwah, ya Allah. Wasrif anna wa anhum sayyi'atan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم اصلح أمة محمد، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة
يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة وادفع عنا عن أهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا كل هم وغم وشر الظالمين وشارك وحاسد وغاضب وساهر وخائن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله ya Rabbil Alamin. Demikian Allah Ta'ala alam. Silakan teman-teman semuanya. Baik, silakan dilanjut Gurunda Juma. Mohon izin. Ananda Ires, kalau sama Bang Zuma beliau udah biasa dialog diskusi tentang materi-materi apologet, baik itu yang terkait dengan kristenisasi atau yang terkait dengan islamisasi, ajaran Islamologi maksud saya dengan kristologi. Silakan sahabat yang lain. Belum. Ya Bang, itu Bang Sugi dulu. Ya, baik. Silakan buat Abang Sugi. Kalau mungkin ada satu patah dua patah kata untuk bekal adik kita. Tambah muda aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudaraku sekalian, terutamanya saudara-saudaraku yang mu'alaf, baik yang sudah lama ataupun yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat, saya mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember. Insya Allah dengan momentum 25 Desember ini semakin banyak saudara-saudara kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya 25 Desember sebagai hari mu'alaf, semoga bisa menjadi ketukan hati-hati mereka terhadap Islam. Dan khusus kepada Mbak Ires, Masya Allah hari ini Anda sudah masuk Islam, di mana seluruh dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang terjadi yang lalu ataupun yang kemarin dilakukan, Allah ampuni segala dosanya. Dan amal-amal baik yang dilakukan di masa lalu, Allah tetap hitung, ditambahkan untuk hari berikutnya. Masya Allah, Anda sekarang terlahir suci, ya bersih kembali tanpa ada noda. Maka dari itu jaga kebersihan ini, jangan dinodai. Insya Allah kalau sudah berikrar untuk masuk Islam dari hati, saya berharap saudara Ires mampu menjalankan apa-apa yang menjadi aturan di dalam Islam, baik yang berupa larangan maupun berupa perintah dan anjuran, termasuk berhijab. Ya, Kak Ires, siap berhijab ya? Masya Allah cantiknya kalau berhijab, subhanallah. Dengan berhijab Anda sudah menjaga ayah Anda. Karena kalau Anda tidak berhijab, itu sama saja Anda menjerumuskan orang ayah Anda ke neraka jahanam. Karena menurut Rasulullah SAW, tahukah kalian lelaki dayus, lelaki yang tidak punya kecemburuan terhadap wanita-wanitanya, terhadap istrinya, terhadap anak-anak perempuannya, ya, lelaki dayus ini kata Nabi boro-boro bisa masuk surga, mencium harumnya surga pun tidak, padahal harumnya surga itu sudah tercium sejauh 700 tahun perjalanan. 700 tahun perjalanan kita mau sampai ke surga, kita sudah mencium harumnya surga, subhanallah. Tapi lelaki dayus tidak. Ya, ini bukan hanya kepada Kak Ires saja ya.
wanita-wanita muslim yang saat ini Anda belum mampu berhijab, berhijablah. Ya. Dengan demikian Anda sudah menjaga orang tua Anda ya dari ancaman api neraka. Kemudian jangan lupa juga mandi besar ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Dio ya kalau nggak salah. Setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, mandi besar, mandi dari seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus terkena air semuanya. Ya, disunahkan dibasuh dari sebelah kanan, disiram air disiram dari sebelah kanan terlebih dahulu. Sunahnya seperti itu. Untuk doanya, kalau belum bisa, syukur ayah muslim ya. Nah, suruh ngajarin ayah. Tapi kalau belum bisa juga ya mudah saja, jangan diperumit. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Gampang ya? Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Itu saja, udah siram. Seluruh tubuh terkena air. Insya Allah dosa-dosa kekafiran bersih semua bersama hanyutnya air itu. Itu saja yang saya sampaikan. Aku nggak berani ngomong banyak di sini. Ada ustadz-ustadz agak-agak ngeri sedep aku. Ada Ustadz Hanafi, ya kan? Dan ada Ustadz Zuma, ngeri, agak ngeri sedep. Silakan Ustadz Hanafi, wajangnya. Tafadhol. Ya, tadi sempat terputus, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bang Rando di bawah juga nyimak, dan tadi yang teman-teman mu'alaf juga masih nyimak. Dan ada pun nasihat sedikit saya pribadi, bahwa musuh terberat adalah yang bisa kita sentuh. Jadi ketika zikir tak mampu mengusir musuh terberat itu, ya yang bisa kita sentuh. Maka saya tadi katakan bahwa pernah nggak kita bertanya-tanya kenapa terkadang godaan yang datang tuh dari teman, lingkungan, atau bahkan orang-orang terdekat itu terasa jauh lebih sulit ditolak dibandingkan rasa takut kita kepada hantu atau gangguan gaib. Seringkali saat mendengar kata setan kan imajinasi kita tuh selalu melayang pada sosok yang menyeramkan, makhluk halus, yang tersembunyi di tempat gelap. Kita sibuk tuh membentengi rumah dengan doa, takut diganggu jin saat tidur dan segala macamnya. Tapi para ulama besar menyelami ilmu hati ini seperti Imam Al-Ghazali justru sering mengingatkan kita pada bahaya yang lebih nyata, yang lebih dekat dan jauh lebih sulit ditaklukkan. Setan dari golongan manusia. Ada sebuah renungan tajam yang sering dikutip dalam literatur ilmu tasawuf. Logikanya sangat sederhana namun menghujam hati kita semuanya. Tadi mungkin sudah dengar daripada Bang Zuma dan ada guru-guru yang lain sebelumnya. Komal pertama sebelum rungkat itu adalah memilah, hijrah, milih teman. Karena almar'u 'alad dini khalili falyanzur ahadukum may yukhali. Ya, seseorang itu tergantung perangai sifat agama dari temannya. Karena itu Kiran dan teman-teman yang mu'alaf di bawah, hijrah, cari komal, cari teman yang memang di situ menambah semakin dekat sama Tuhan. Jadi ini ada renungan tajam ya, bahwa yang sering dikutip dalam literatur tasawuf itu setan dari godaan jin itu sekuat apapun dia akan lari terbirit-birit jika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka mereka takut pada Allah. Hati yang berzikir itu adalah panas bagi api bagi mereka itu. Tapi coba bayangkan setan dari golongan manusia. Siapa mereka? Mereka bisa jadi adalah teman nongkrong yang asik, rekan kerja yang solid, atau orang yang datang dengan senyuman manis, yang membuai kita dengan dunia, ngasih iming-iming dunia. Ketika mereka datang mengajak kita berbuat maksiat, mengajak korupsi tipis-tipis, mengajak gibah, gosip, atau menyeret kita kembali ke masa lalu yang kelam, ya, apakah mereka akan lari jika kita bacakan ayat suci Al-Quran atau ayat kursi di depan wajah mereka? Enggak, mereka tidak akan lari. Mereka justru mungkin akan tertawa mengejek kita, oh sok suci lu, atau menggunakan manipulatif dengan perasaan, sama teman sendiri kok, perhitungan. Atau ya sekali-kali ini aja lah, nggak ada apa yang, udahlah ikut aja lah kan gitu. Inilah letak bahayanya.
setan jin menyerang itu lewat bisikan di dada, namanya was-was. Tapi setan manusia menyerangnya lewat ikatan sosial, rasa sungkan, dan logika yang diputerbalikkan. Mereka terlihat nyata, bisa disentuh, dan seringkali kita anggap sebagai support system kita, padahal mereka sedang menggali lubang kehancuran buat kita, teman-teman. Hal ini bukan sekedar filosofi kosong. Rasulullah SAW sendiri telah mewanti-wanti kita tentang hal ini sejak ribuan tahun lalu. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai, sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apakah ada setan dari golongan manusia?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ya, bahkan mereka lebih bahaya daripada setan dari golongan jin." Kenapa Rasulullah SAW menyebutnya lebih berbahaya, teman-teman? Karena setan jin hanya mengajak kita berbuat jahat melalui angan-angan. Jika iman kita kuat, angan-angan itu mudah ditepis. Tapi kalau setan berupa teman manusia yang bisa kita sentuh, memberi fasilitas untuk berbuat jahat. Mereka menyediakan jalannya, mereka membenarkan alasannya, dan mereka menemani kita saat melakukannya, sehingga dosa itu terasa wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, dan tidak menakutkan lagi, teman-teman. Imam Al-Ghazali dalam ajarannya tentang menjaga hati sering menekankan pentingnya uzlah, menarik diri dari pergaulan yang buruk. Beliau paham betul manusia adalah makhluk peniru. Manusia itu makhluk peniru. Jadi jika kita dikelilingi oleh setan-setan berwujud manusia, lama-kelamaan hati kita akan mati tanpa kita sadari. Zikir di lisan tidak akan berguna jika fisik kita masih betah duduk di melingkar bersama mereka yang menjauhkan kita dari Allah, yang tidak suka dengan persatuan apologet Islam Indonesia masuk ke dalamnya dan siap menghancurkan dari dalam. Hati-hati ya, apalagi yang baru mu'alaf, cari server teman yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka hari ini mari kita coba cek kembali lingkaran kita. Melawan setan jin cukup dengan la ilaha illallah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi melawan setan manusia butuh ketegasan sikap, keberanian untuk berkata tidak, dan kerelaan untuk kehilangan teman demi menyelamatkan iman kita di hadapan Allah kelak. Karena sesungguhnya musuh yang bisa terlihat mata dan tersenyum ramah di depan kita seringkali lebih mematikan daripada musuh yang bersembunyi dalam kegelapan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Hati-hati, cari server teman yang baik, Ires. Yuk, sibukkan. Kalau saya pribadi buka komal, nanti ada api dakwah, apoloid dakwah, masuk tiap pagi. Ya, kalau minggunya mengkaji Aqidatul Awam atau kitab Tanwir Zalam, masuk. Ya, sekarang nuntut ilmu mudah, gak sulit. Kalau dulu harus pergi ke sini, ada tempatnya, ada waktunya, bayar pula. Sekarang dengan teknologi TikTok, tinggal klik, kita bisa belajar. Sibukkan, apalagi perempuan, sibukkan wanita itu dengan nuntut ilmu. Karena kalau nggak disibukkan dengan nuntut ilmu, akan disibukkan dengan perasaan-perasaannya. Dan hati-hati. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan untuk teman-teman yang mualaf. Yuk, rubah pergaulannya, masuk komalnya, cari komal-komal yang mendatangkan pengetahuan, mendekatkan diri kepada Allah. Dari saya demikian, Allah Ta'ala alam shawab. Demikian teman-teman, dilanjut semuanya. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak. Udah. Izin mau turun, host. Izin mau turun, tapi sebelumnya izinkan sedikit aja untuk menyampaikan kata dua kata. Bang Fandi, silakan. Oke, izin di mute dulu Bang, noise. Punyanya noise, karena masih mencaskan. Oke, pertama bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf sedunia teman-teman ya. Jangan lupa hashtag tagarnya tuh di YouTube abang-abang kita yang lagi nyimak di YouTube, di TikTok juga. Hashtagnya itu diperbanyak ya. Tetap Hari Mu'alaf sedunia. Untuk adik kita Ires, semoga bisa istiqomah ya dalam menjalankan agamanya yang sekarang, yang baru, sama-sama Bang Laude Hafid.
Terus jangan lupa doakan Om Fandi dengan Om Zuma supaya cepat dapat yang bisa buatkan kopi setiap pagi, ya. Itu kalau habis sholat pertama tuh, ibadah pertama sholat, langsung doain Bang Zuma sama Om Fandi, Om Zuma sama Om Fandi. Semoga cepat dapat jodoh yang bisa buatkan kopi setiap hari, setiap pagi, gitu ya. Itu aja. Izin semua guru-guru saya izin turun. Beleng. Dia doang yang minta didoain. Memangnya aku nggak mau. Pikir teman dia doang. Izin turun aku ya. Ini. Kacau. Ujungnya 17 tahun kurang 2 hari. Pandi ini kacau. Itu dia doanya mualaf tuh makbul. izin ya Ustadz Sugi, Bang Ustadz Hanafi, Bang Arif, Bang Zuma, Bang Handi, hostnya sama Mbak Sri izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pandi, bentar Bang Pandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Arif. Bang Pandi bentar. Ya, siap. Baik, Daires ini tinggal di Bungku ya? Morowalinya di Bungku ya? Mau Dopi. Dari Bungku jauh nggak? 1 jam kayaknya. Oke, nanti alamatnya kasih saya Bang Pandi ya. Nanti Ya, mungkin Senin tim turun lah ke rumahnya Ananda Ires ini. Bang Arif, saya kasih nomor ayahnya Ires langsung ya, Bang Arif ya. Iya. Ya gitu aja. Ya, untuk Om Pandi, Om Hanapi, Om Handi, Om Sugi sama Om Zuma, Tante Sri doain ya, doain kami Ananda Ires semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada Ires nanti izin